Gunakan senjata-senjata baru yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Virus dapat menjadi senjata untuk menghancurkan peradaban manusia, untuk menghancurkan negara-negara. Virus HMPV yang kini merebak di Cina menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran global. Salah satunya adalah dugaan bahwa virus ini merupakan bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. Mengingat ketegangan yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan China, muncul teori bahwa HMPV adalah senjata biologis yang dirancang untuk mengisolasi China dari pergaulan internasional dengan cara yang lebih halus namun efektif dibandingkan metode konfrontasi langsung. Dalam sejarah konflik global, penggunaan penyakit sebagai alat untuk melumpuhkan suatu negara bukanlah konsep baru. Strategi semacam ini berakar pada prinsip perang asimetris, di mana sebuah negara adidaya menggunakan metode non-konvensional untuk melumpuhkan lawan tanpa melibatkan pertempuran militer langsung. Virus seperti HMPV yang menyerang sistem pernapasan dan memiliki potensi menular secara luas dapat menciptakan dampak kesehatan masyarakat yang signifikan, mengganggu stabilitas ekonomi, dan merusak citra internasional negara yang terdampak. Dalam konteks ini, China yang merupakan kekuatan ekonomi besar dan pesaing utama Amerika di panggung global menjadi target yang masuk akal. Dengan munculnya virus ini, perhatian dunia kembali terfokus pada potensi ancaman kesehatan yang muncul dari China, seperti yang terjadi pada awal pandemi COVID-19. Narasi ini dapat digunakan untuk menciptakan persepsi negatif yang berkelanjutan, menggambarkan China sebagai pusat penyebaran penyakit global yang berulang kali membahayakan dunia. Efek domino dari kondisi ini berpotensi mengisolasi China secara diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara lain yang menjadi enggan berinteraksi langsung atau melakukan kerjasama strategis dengan China akibat ketakutan akan wabah. Tindakan seperti pembatasan perjalanan internasional, pengurangan investasi asing, dan penundaan kerjasama multilateral bisa terjadi yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pengaruh global China. Jika benar virus ini merupakan bagian dari strategi yang dirancang secara sengaja, maka efeknya tidak hanya terbatas pada ranah kesehatan saja, melainkan memiliki dampak geopolitik yang jauh lebih dalam. Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan intelijen dan militer yang canggih, memiliki kemampuan untuk melakukan operasi biologis semacam ini dengan presisi yang sulit dideteksi secara langsung. Tujuan akhirnya bukan hanya menimbulkan kepanikan, tetapi untuk menciptakan krisis yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah China dalam mengatasi ancaman kesehatan. Namun, klaim semacam ini tentu memerlukan bukti yang kuat dan dapat diverifikasi secara ilmiah. Penting untuk diingat bahwa tuduhan penggunaan senjata biologis adalah hal yang sangat serius dan dapat memperburuk hubungan internasional jika tidak disertai dengan bukti yang jelas. Namun, dalam arena geopolitik modern, perang informasi seringkali berjalan beriringan dengan perang biologis dan ekonomi. Mengaitkan virus dengan suatu negara tertentu dapat menjadi bagian dari perang narasi yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab atau menciptakan sentimen negatif terhadap pihak tertentu. В раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. 的文件，美方在乌克兰有26处实验室等合作设施。 Pada akhirnya, apakah virus HMPV benar-benar bagian dari strategi Amerika atau hanya kebetulan biologis yang sedang terjadi? Dunia perlu bersikap waspada terhadap manipulasi informasi yang dapat memperkeruh situasi global. Yang jelas,
dalam setiap krisis kesehatan yang terjadi, selalu terdapat dimensi politik yang saling berkaitan. Cina, sebagai salah satu pusat kekuatan dunia, kini menghadapi tantangan berat, bukan hanya dalam mengendalikan wabah, tetapi juga dalam membuktikan kepada dunia bahwa mereka mampu menghadapi krisis ini dengan transparansi dan ketangguhan. Bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.